petani rajin pergi menanci ikan di sungai untuk dijual di pasar. Petani itu bernama Toba. Setelah lama menunggu, Tiba berhasil mendapatkan ikan yang lebih besar dari biasanya. Alhamdulillah, rezekiku kayaknya nomplok hari ini. Toba rapi-rapi dan pulang ke rumah. Toba meletakkan ember di meja dan pergi sebentar. Namun, dia kaget saat kembali. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa ada di sini? Aku adalah seorang putri yang dikutuk. Berkat dirimu, aku bisa terbebas. Aku bersedia dijadikan istri sebagai balasannya. Namun, dengan syarat orang lain tak boleh tahu tentang asal-usulku. Baiklah, aku setuju. Tak lama, mereka mendapat anak, yaitu Samosir, yang sangat nakal. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat aktif dan nakal. Samosir tidak pernah mau membantu ayahnya bekerja di ladang. Bahkan saat ibunya meminta hanya sekadar untuk mengantar bekal sang ayah, ia sering menolak. Ia lebih memilih di rumah atau bermain. Samosir juga punya nafsu makan yang sangat tinggi, sehingga Toba harus bekerja lebih giat dan lebih keras agar segala kebutuhan gizi Samosir dapat terpenuhi. Meski begitu, Toba dan istrinya tidak pernah merasa keberatan dan tetap berusaha agar anaknya bisa selalu merasa kenyang dan senang. Lalu, pada suatu hari, Samosir bersedia mengantarkan bekal ayahnya ke ladang setelah ia dibujuk dan dipaksa oleh ibunya. Antarkan bekal ini untuk ayah di ladang ya. Dengan berat hati dan melawan rasa malasnya sekuat tenaga, Samosir berjalan ke ladang sambil membawa bekal ayahnya. Namun, di tengah jalan, ia merasa lapar dan haus. Duh, lapar banget. Makan dikit nggak apa-apa kali ya. Di ladang, ayahnya sangat senang melihat anaknya dari kejauhan menghampirinya. Saat Samosir memberikan bekal itu pada ayahnya dan membukanya, raut wajah ayahnya berubah menjadi kesal. Kenapa makananku tinggal sedikit? Abis aku makan ya. Anak kurang ajar. Dasar kamu keturunan ikan. Samosir pun sangat terkejut dengan perkataan ayahnya dan merasa sakit hati. Samosir pun berlari menangis ke rumah. Ibunya terkejut melihat anaknya menangis. Samosir pun menceritakan apa yang terjadi di ladang tadi saat dia bertemu ayahnya. Ibu-ibu, tadi aku dikatain keturunan ikan sama ayah. Mendengar kejadian itu, sang ibu merasa kecewa dengan Toba karena dia sudah mengingkari janjinya untuk tidak memberitahu asal-usulnya pada siapapun. Wah, beraninya dia membocorkan asal-usulku. Padahal di awal kita sudah berjanji. Kemudian, sang ibu berdiri sambil memegang tangan Samosir. Dalam hitungan detik, mereka sudah menghilang. Tiba-tiba, ada sebuah keajaiban muncul dari bekas pijakan Samosir dan ibunya. Ada